Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yulianti Salim dengan NIM 1051026, mahasiswa baru Sistem Informasi angkatan 2025 di Institut Teknologi Kalimantan yang mengambil mata kuliah Manajemen dan Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Yuntri Wiranti. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan selama beberapa minggu perkuliahan, dimulai dari minggu pertama itu perkenalan mengenai pengantar manajemen dan fungsi utama dari manajemen dan organisasi, yang dimana ini memberikan sebuah fondasi atau menjelaskan kenapa manajemen itu penting dan apa saja sih yang dilakukan oleh manajemen. Yang pertama, manajemen itu adalah sebuah serangkaian aktivitas yang dimana di dalamnya itu terdapat perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengendalian. Manajemen ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yang dimana itu menggunakan sumber daya seperti manusia, keuangan, fisik, dan juga informasi. Selanjutnya, itu di dalam sebuah pemaparan materi terdapat sebuah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini apa sih? Efisiensi itu sebuah fokusan yang berfokus pada cara untuk melakukan sesuatu yang benar dengan melakukan sebuah rendahnya pemborosan sumber daya atau low waste. Selanjutnya, itu ada efektivitas yang dimana kita berfokus dalam melakukan hal yang benar untuk mencapai suatu tujuan dengan high goal attainment. Di dalam fungsi manajemen itu sendiri ada 4, yaitu planning atau perencanaan, di mana kita menetapkan tujuan. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Selanjutnya ada leading atau kepemimpinan, yang dimana kita memotivasi atau mengelola konflik, memengaruhi dan menangani isu perilaku karyawan. Selanjutnya ada controlling atau pengendalian, itu proses memantau atau menganalisis suatu kesenjangan dan melakukan tindakan korektif. Dan untuk area fungsional bisnis itu ada yang umum, biasanya ada HR atau sumber daya manusia, dan juga produksi, keuangan, pemasaran, dan juga R&D atau riset dan pengembangan. Pada minggu kedua, kita mempelajari tentang manajer, perannya, dan juga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi, ini pada minggu kali itu kita mendapatkan materi siapa sih manajer ini dan di mana sih mereka bekerja dan keterampilan apa yang mereka butuhkan. Yang pertama, manajer itu adalah seseorang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dan kemudian manajemen atau manajer ini ada piramidanya atau ada tingkatnya. Secara piramida itu di paling bawah ada non-managerial employees, yang dimana itu sebuah pekerja yang tidak punya hak untuk mengatur, namunnya yang mencakup beberapa kegiatan, banyaknya kegiatan yang ada di suatu organisasi. Di urutan kedua itu ada first line manager atau manajer lini pertama, itu tingkat manajemen terendah yang mengatur non-managerial employees. Itu biasanya supervisor atau shift manager. Yang kedua itu ada manajer menengah atau middle manager yang mengelola pekerjaan manajer lini pertama atau first line manager. Contohnya itu ada regional manager atau project leader. Yang ketiga itu ada top manager atau manajer puncak yang bertanggung jawab atas keputusan suatu organisasi secara keseluruhan, yang dimana juga menetapkan rencana, tujuan, dan juga segala hal yang mempengaruhi suatu organisasi. Contohnya itu ada CEO atau presiden. Selanjutnya, apa sih peran manajerial ini? Yang pertama ada peran manajerial Mansberg, yang dimana menjelaskan bahwa peran manajerial ini adalah suatu tindakan atau perilaku spesifik yang diharapkan dari seorang manajer, yang dimana dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama itu ada interpersonal yang melibatkan orang seperti figurehead atau sosok leader dan juga liaison. Kedua itu ada informational yang melibatkan pengumpulan, penerimaan, dan penyebaran suatu informasi. Ini biasanya dari sebuah monitoring, disseminator, atau orang yang menyebar, dan juga seorang juru bicara atau spokesman. Selanjutnya ada decisional, yaitu melibatkan pembuatan keputusan atau pilihan. Ini biasa kita sebut dengan problem solving. Dan ini biasanya melibatkan kewirausahaan atau entrepreneur, disturbance handler atau penanganan gangguan, itu untuk contohnya, dan juga resource allocator atau pengalokasian sumber daya. Nah, selanjutnya keterampilan apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang manajemen? Nah, pertama itu harus ada keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini adalah technical skills, yaitu suatu pengetahuan dan teknik khusus dalam suatu pekerjaan.
Selanjutnya itu ada keterampilan manusia atau human skills, yang dimana itu kemampuan bekerja dengan baik bersama orang lain. Tidak semua orang bisa bekerja dengan baik atau enggak bisa bekerja dengan orang lain. Bisa saja dia bekerja dengan dirinya sendiri, namun ada satu hal yang harus dimiliki seorang manajer, itu human skills. Selanjutnya itu ada keterampilan konseptual, yaitu conceptual skills, yang dimana itu merupakan kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan. Kita memahami hubungan antar unit dan juga bagaimana organisasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Nah, selanjutnya lanjut di minggu keempat membahas tentang planning atau perencanaan dan penetapan tujuan. Jadi, perencanaan itu memiliki suatu tujuan. Yang pertama itu untuk memberikan arah, kedua untuk mengurangi ketidakpastian, ketiga untuk meminimalkan pemborosan, keempat untuk menetapkan sumber pengendalian. Nah, sekarang perbedaannya tujuan atau goals dengan rencana atau plans ini apa sih? Tujuan itu adalah sebuah hasil yang diinginkan, memberikan arah dan kriteria evaluasi kerja. Sedangkan rencana itu adalah sebuah dokumen yang menguraikan bagaimana sih tujuan ini kita capai. Selanjutnya, itu karakteristik tujuan yang baik atau well-written goals itu biasanya seperti apa? Itu disebut dengan SMART. SMART itu diawali dengan S, specific, yang kedua itu M, measurable atau terukur, yang ketiga itu achievable atau dapat dipakai atau dapat dicapai, yang keempat itu relevan, yang terakhir itu time bound atau terikat dengan waktu. Tujuan juga harus ditulis dalam sebuah hasil, bukan sekadar tindakan. Bagaimana kita bisa tahu kemajuan tujuan kita atau tujuan kita sudah tercapai jika kita tidak tahu hasilnya dan hanya tahu dari sekadar tindakan. Dan rencana itu ada berjenis. Yang pertama itu ada yang berdasarkan cakupan atau breadth-nya. Itu yang pertama rencana strategis seluruh organisasi berpartisipasi dan juga jangkanya itu panjang. Itu ada lagi selanjutnya rencana operasional detail atau jangka pendek. Berdasarkan kerangka waktu itu ada tiga: jangka panjang, jangka menengah, dan pendek. Jangka panjang itu biasanya lebih dari 3 tahun, menengah itu 1 sampai 3 tahun, dan jangka pendek itu di bawah 1 tahun atau satu tahun itu sendiri. Untuk berdasarkan frekuensi penggunaan atau frequency of use itu ada single use plan atau situasi unik dan hanya bisa dipakai sekali. Kemudian ada standing plans, yaitu panduan berkelanjutan untuk aktivitas yang berulang. Dan ada juga pendekatan untuk penetapan suatu tujuan. Yang pertama itu traditional goal setting, yaitu tujuan luas yang ditetapkan di atas dan dipecah ke bawah. Seringkali ini tuh minusnya bisa kehilangan kejelasan saat turun ke level yang lebih rendah. Yang kedua itu ada manajemen by objective atau MBO, yang memiliki tujuan kinerja spesifik yang ditentukan bersama oleh karyawan dan juga manajer. Jadi melibatkan proses diskusi dan juga mengambil keputusan secara partisipatif dan periode evaluasi yang eksplisit, dan juga umpan balik. MBO ini meningkatkan kinerja seorang karyawan. Pada minggu kelima itu ada organizing atau pengorganisasian dan struktur, yang dimana ini berfokus pada fungsi pengorganisasian, yaitu gimana sih struktur organisasi itu bisa kebentuk. Nah, pengorganisasian itu sendiri merupakan proses memutuskan cara terbaik mengelompokkan aktivitas dan sumber daya suatu organisasi. Ini bisa dibilang penting karena membantu memperjelas wewenang, membagi pekerjaan, dan mengembangkan suatu struktur. Dan terdapat sebuah desain pekerjaan atau job design, yang di dalam itu terdapat spesialisasi pekerjaan, job specialization. Ada yang berdasarkan alternatif spesialisasi pekerjaan, yang di dalamnya itu ada rotasi pekerjaan, job rotation, dan juga ada perluasan pekerjaan, job enlargement, dan juga pengalihan pekerjaan, job arrangement, dan dimana tiapnya itu ada fungsinya sendiri. Dan yang ketiga itu ada departementalisasi atau grouping jobs, dan dimana dalamnya itu merupakan proses pengelompokan pekerjaan berdasarkan pengaturan logis. Dan contohnya itu ada secara fungsional dan juga secara produk. Kemudian ada hubungan pelaporan, itu reporting relationship, itu ada rantainya. Yang pertama ada rantai komando atau chain of command, garis wewenang yang jelas di antara semua posisi dalam suatu organisasi. Yang kedua ada rentang manajemen, span of management, yang dimana dalamnya itu adalah sejumlah orang yang melapor kepada setiap manajer. Dan berikutnya ada struktur data flat yang cenderung menghasilkan moral dan produktivitas karyawan yang lebih tinggi daripada struktur tinggi. Dan yang kelima itu ada pendistribusian wewenang. Wewenang atau authority itu merupakan kekuatan yang dilegitimasi oleh organisasi.
Kemudian ada delegasi atau delegation, proses manajer menugaskan sebagian beban kerja total mereka kepada orang lain. Selanjutnya ada sentralisasi atau desentralisasi atau wewenang dan kekuasaan didelegasikan secara sistematis ke seluruh organisasi. Itu biasanya di manajer menengah dan bawah. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi ini merupakan sebuah proses menghubungkan aktivitas dari berbagai departemen dan ada 3 bentuk interdependensi. Yang pertama ada pooled dengan bekerja yang sedikit interaksi dan hasilnya dikumpulkan. Yang kedua ada sequential, output satu unit menjadi input unit lain, dan reciprocal, aktivitas mengalir secara dua arah. Dan kita harus bisa membedakan posisi lini atau line position yang bertanggung jawab langsung atas pencapaian tujuan dengan posisi staff atau staff position yang memberikan keahlian, saran, dan juga dukungan. Jadi dari 5 minggu itu telah dipelajari beberapa materi dan itulah yang saya dapat selama perkuliahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Salsabila Yulianti Salim dengan 1251026. Maaf jika ada salah kata. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.